Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan di media ini untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Tak lupa marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan. Salawat juga disampaikan untuk keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang selalu teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada video kali ini kita akan membacakan bab ketiga tentang sabar, yaitu dengan nomor hadis 29. Wa an Abi Zaidin Asamah bin Zaidini Harisata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri ussalama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhuma. Farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u fafadat aynahu faqala Sa'dun ya Rasulullahi ma hada faqala hadihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a minna ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama'a muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, maula atau budak, orang kecintaan dan anak seorang kesayangan Rasulullah SAW, dia berkata, salah seorang putri Nabi SAW, yaitu Zainab radhiyallahu anha, mengutus seorang untuk menyampaikan berita kepada beliau. Sesungguhnya putraku sedang menghadapi sakaratul maut, oleh karena itu kunjungilah kami. Maka beliau menyuruh utusan itu kembali dan menitipkan salam seraya bersabda, sesungguhnya sudah menjadi hak Allah apa yang diambilnya dan apa yang diberikannya. Dan segala sesuatu telah diberikan ketetapan tertentu di sisinya. Oleh karena itu, hendaklah ia bersabar dan mencari pahala di sisi Allah. Kemudian orang itu yang diutus itu kembali disuruh menghadap Nabi SAW sambil meminta dengan sangat, yang diiringi dengan sumpah agar beliau mendatanginya. Maka Rasulullah SAW bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang sahabat. Mudah-mudahan Allah meridai mereka. Lalu anak yang sakit itu diangkat oleh beliau, kemudian didudukkan di pangkuan beliau dengan nafas tersengal-sengal.
Maka beliau pun meneteskan air mata. Lalu Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa meneteskan air mata?" Beliau menjawab, "Inilah rahmat yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Tinggi di dalam hati hamba-hambanya." Dalam sebuah riwayat disebutkan, di dalam hati orang-orang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang mempunyai rasa kasih sayang sesamanya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 3 151 dan Muslim nomor 923. Adapun kandungan yang terdapat pada hadis ini adalah: pertama, diperbolehkan mengundang orang yang mempunyai kelebihan dan keutamaan untuk datang menjenguk orang yang sedang sakaratul maut untuk mendapatkan keberkahan dan doa mereka, dan dibolehkan pula bersumpah kepada mereka pada hadis ini karena putrinya sangat menginginkan kedatangan Nabi SAW. Kandungan yang kedua, diperbolehkan menuju tempat takziah dan menjenguk orang sakit tanpa seizinnya, dan disunahkan menasihati orang ditimpa musibah agar tabah dan sabar menghadapi kematian. Sehingga kematian itu benar-benar terjadi, dia sudah rela terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Kematian tidak dapat ditunda atau ditangguhkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi SAW menyuruh bersabar dan mengharapkan pahala. Sebab ada di antara manusia yang bersabar tapi tidak mengharapkan pahala. Dia bersabar atas musibah dan tidak mengeluh, tetapi tidak mengharapkan pahala dari Allah sehingga kehilangan banyak kebaikan. Sebaliknya, jika bersabar dan mengharapkan pahala, maka itulah yang terbaik seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kandungan yang ketiga adalah anjuran untuk mengasihi dan menyayangi sesama makhluk Allah, dan kasih sayang yang terjalin antara sesama umat manusia menyebabkan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah. Tutur kata yang baik akan mendatangkan rahmat Allah yang dapat kita baca dalam surat Maryam ayat 50. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana siddiqan aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Kandungan yang keempat adalah diperbolehkan menangis tanpa diiringi ratapan dan menghibur orang yang tertimpa musibah yang dapat menghilangkan rasa sedihnya. Yang terakhir, yang kelima, menjenguk orang sakit atau orang yang mengalami musibah, kegunaannya adalah untuk menghibur orang yang mengalami musibah, dan itu adalah akhlak yang terpuji. Hadis ini menjelaskan untuk mengunjungi orang sakit atau sakaratul maut dan selalu bersabar mengharapkan pahala, karena ketentuan Allah tidak dapat ditunda. Marilah kita mempersiapkan diri setiap saat, karena kematian tidak mengenal waktu dan usia. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kita selalu bahwa setiap orang pasti akan mengalaminya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.